Bab 3757. Dialah Master Qin. Harus diakui, 30-an pejuang kebanggaan itu menjadi semakin tegas dan tegang setelah dilatih 3 hari oleh Eric Qin. Saraf-saraf dalam tubuh mereka seolah semakin keras. Sedikit saja situasi tidak beres langsung akan membuat mereka menjadi sangat waspada. Apalagi perkataan itu terdengar sangat tidak wajar. Para pejuang kebanggaan saling menatap sesaat, lalu mulai komunikasi menggunakan kerohanian. Pangeran kedua, sepertinya benar yang pangeran katakan, orang ini memang bermasalah, kata Kaden Huang sembari menggigit gigi. Aku rasa dia sungguh bukan yang mulia Kaisar Kera. Semuanya, orang ini sungguh samara Master Qin. Jangan bilang Master Qin sengaja menyusun semua ini untuk menguji sikap kita kali ini. Ketahuilah Eric Qin sungguh pernah menyamar menjadi orang lain, meski bukan Kaisar Iblis Kera, tetapi juga salah satu senior yang sangat pangeran kedua percayai. Sikap waspada, tentu saja tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan wajah dan hawa lawan bicara. Ini adalah ilmu yang diteruskan Eric Qin pada mereka. Master Qin tidak mungkin gegabah semudah ini. Aku rasa kemungkinan besar dia yang sengaja memberikan bocoran. Aku rasa Master Qin tidak ingin kita gagal di ujian tahap terakhir, kata pangeran kedua sambil berpikir keras. Tentu ada kemungkinan, orang ini memang ayahku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersiap-siap, tetapi jangan menunjukkan apapun, cukup amati perubahan yang terjadi. Ayah, sebenarnya jasa Master Qin pada kami sangatlah besar, meski waktu 3 hari terbilang singkat, kami mendapatkan banyak keuntungan, tolong ayah jangan hukum dia. Transmisi suara dalam laut kesadaran tak kunjung berhenti. Raut wajah pangeran kedua pun terlihat tulus. Perkataan itu membuat Kaisar Iblis Kera tercengang. Berjasa besar, memberi banyak keuntungan, dan juga menyebut Eric Qin dengan sebutan Master Qin. Sejak kapan anak keduanya yang tidak patuh itu menjadi begitu rendah hati? 3 hari saja sudah mengakui seorang Master Guru. Proses yang begitu cepat sungguh membingungkan. Tak menyangka Eric Qin bisa membuat para pejuang kebanggaan klan Kera patuh dalam waktu yang sangat singkat. Anak itu benar-benar memiliki kemampuan. Baik, jika begitu ayah tidak akan menghukumnya, kata Kaisar Iblis Kera sambil tersenyum. Dari awal dia memang berbicara dengan nada canda, sama sekali tidak pernah serius. Tapi meski Eric mengajarkan ilmu dengan sangat baik, saat ini kalian sudah terlalu lelah. Aku memiliki sebagian pil dewa yang bisa kalian coba, seharusnya dapat membantu memulihkan tubuh kalian, kata Kaisar Iblis Kera dengan suara lembut sambil mengayunkan tangan lagi. Terbanglah botol demi botol pil dewa dari dalam tas penyimpanan, tiba dalam genggaman tangan pangeran kedua dan lainnya. Setelah ini mereka akan memasuki hutan pagi kabut, tentu saja akan lebih aman jika kondisi tubuh mereka mendukung. Kaisar Iblis Kera sama sekali tidak menghemat pil mujarab yang dimiliki. Semua pejuang kebanggaan diberikan pil dewa pemulihan dengan kualitas terbaik. Apalagi setelah membuat para generasi muda berlatih selama 3 hari, diberikannya pil dewa yang berguna demi pemulihan memang seharusnya dilakukan oleh Kaisar Iblis. Hanya saja di sisi lain, pangeran kedua dan lainnya yang sedang menggenggam botol pil dewa kembali mengalami kesulitan. Sebenarnya yang berada di hadapan mereka Master Qin atau Kaisar Kera? Jika sungguh Kaisar Iblis Kera mendengar perkataan demikian, sesuai situasi yang ada, selain berterima kasih, mereka seharusnya menelan pil itu di hadapannya langsung, demi merasakan khasiat asli dari pil yang diberikan itu. Tapi identitas orang di depan mereka belum dapat dipastikan.
jika mereka menelan pil itu dan ternyata Kaisar Kera yang mereka lihat adalah samaran Master Qin, sudah dipastikan mereka akan keracunan, lalu gagal total, mereka pun akan dimarahi habis-habisan. Sebelum memastikan identitas orang yang datang malah langsung menelan pil mujarab yang dia berikan, itu adalah kesalahan terbodoh yang paling tidak bernilai. Semuanya, seharusnya ini juga sebuah ujian. Kemungkinan besar iya, Kaisar Kera tiba-tiba memberikan pil, pasti ada sesuatu. Saat ini aku semakin yakin orang ini samara Master Qin. Lalu haruskah kita menelannya? Tanya Henny dengan ragu. Telan apanya, jika sungguh Master Qin, dan kita menelan pil ini, Master Qin pasti sangat kecewa. Kata Kaden Huang sambil menggigit gigi. Lalu jika tidak menelannya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika langsung beraksi saja? Jangan, lihat dulu situasi yang ada. Kata pangeran kedua. Kalian tidak ingin langsung mencicipinya. Melihat orang-orang menggenggam botol pil dewa dengan penuh kebimbangan, Kaisar Kera pun mengerutkan kening dan bertanya. Sejak awal dirinya telah menyadari ekspresi para generasi muda itu mulai aneh. Jadi begini ayah, pil mujarab ini sangat berharga, kesadaran kami pun belum pulih sepenuhnya. Kami berencana menelannya setelah mandi dan ganti pakaian, dengan begitu tidak akan menyia-nyiakan khasiat pil ini. Pada akhirnya, pangeran kedualah yang tersadar dan berhasil mencari alasan. Kaisar Iblis Kera pun menganggukkan kepala, tidak banyak bicara. Sebaliknya Junayuan yang berada di samping mengerutkan kening, dalam hati merasa sikap pangeran kedua dan lainnya berbeda dari biasanya. Baiklah, kalian sudah boleh pulang, sudah cukup lama menetap di tempat pelatihan ini, sudah waktunya pergi. Pulanglah bersamaku, aku akan menyiapkan kolam peri dalam kapal abadi agar kalian bisa pulih lebih cepat. Selesai berkata, Kaisar Iblis Kera pun berencana mengajak semua orang pergi. Tidak ada gunanya terlalu lama di sana. Yang terpenting setelah ini tentu saja pulih lebih cepat, dan bersiap-siap pergi ke rapat terbesar. Sedangkan mata pangeran kedua dan lainnya malah mendadak berkedut hebat. Pulang bersamamu. Bagaimana bisa pulang begitu saja? Siapa yang tahu kamu menyiapkan jebakan di depan atau tidak? Hal terbesar yang mereka pelajari dalam 3 hari terakhir adalah meningkatkan rasa waspada terhadap area-area yang belum dipahami, jangan dimasuki jika tidak ada kepentingan. Apalagi kali ini, sulit sekali untuk menolaknya. Ayah, tunggu sebentar. Kata pangeran kedua secara mendadak, memanggil Kaisar Iblis Kera di depannya. Kaisar Iblis Kera menghentikan langkah, lalu menoleh kembali melihat putra kedua dengan heran. Kita sudah berpisah selama beberapa hari, berkat bimbingan Master Qin, selain kesadaran bertarung yang meningkat, aku juga semakin memahami usaha ayah yang tidak kecil sama sekali. Aku paham makna kasih dari seorang ayah. Dari dulu sifatku suka membangkang, seringkali membantah perkataan ayah, dalam hati merasa sangat bersalah. Jadi sebelum pergi, aku ingin memeluk ayah sebentar, semoga ayah bisa mewujudkan keinginanku. Sikap pangeran kedua terlihat begitu tulus, kedua mata penuh dengan batu kristal, dengan suara sedikit bergetar, seolah takut akan ditolak. Anak ini, memangnya kamu sungguh sudah memahami semuanya, sudah memahami jerih payah ayah. Meski selalu bersikap tegas dan keras, saat ini hati Kaisar Iblis Kera tetap saja tersentuh, tidak menyangka putra keduanya bisa mengucapkan kata-kata mengharukan seperti itu. Pelajaran Erik Qin pada mereka sungguh menunjukkan hasil memuaskan. Tidak ada hati yang terbuat dari batu, meski hubungan keduanya adalah ayah dan anak, tetapi dia memegang kekuasaan dalam klan Kera.
Ada banyak sekali urusan yang harus dia selesaikan, oleh karena itulah hubungan ayah dan anak itu tidak seakrab pada umumnya. Bahkan terkesan ada jarak yang cukup jauh karena kurangnya perhatian. Melihat pangeran kedua bersikap begitu tulus, Kaisar Iblis Kera sama sekali tidak mampu menolak, oleh karena itu dia pun menganggukkan kepala. Ayah. Pangeran kedua membentangkan kedua tangan dengan ekspresi tulus, lalu berjalan mendekat seolah akan segera memeluk Kaisar Kera. Suasana kasih ayah dan anak yang begitu mengharukan malah terkesan aneh di mata Junayuan. Ada yang tidak beres. 3 hari terakhir Master Obat Qin sudah membuat kalian lelah hingga seperti seekor anjing, membuat kemampuan bertarung kalian meningkat pesat. Hal ini bisa aku percayai. Tapi jika sampai membuatmu menyadari jerih payah Kaisar Kera, hingga mengingatnya dalam hati, mungkinkah ada khasiat seperti ini? Dan di saat Kaisar Iblis Kera juga membentangkan kedua tangan dengan sedikit ragu, ekspresi wajah pangeran kedua tiba-tiba berubah menjadi sangat licik. Master Qin, rasakan jurus dariku. Pangeran kedua berteriak keras, bersamaan dengan itu juga mengayunkan tangan melemparkan serbuk abu-abu ke mata Kaisar Iblis Kera, lalu mengeluarkan sebuah pedang dari dalam lengan baju, bersiap-siap menebas leher Kaisar Iblis Kera. Orang itu sudah dia yakini sebagai Master Qin. Bersambung.